Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah hukum pajak akan mempresentasikan materi perkuliahan penagihan pajak dengan anggota kelompok Fitrah Yulita, Gita Witrianika, Lamsiria Burupayung, Rahmatul Asisah, dan Tifta Adawiyah. Penagihan pajak PMK nomor 24 garis miring PMK titik 03 garis miring 2008 dan PMK nomor 85 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010. Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak. Pertama, pajak pusat, PPH, PPN, PPNBM, bea masuk, cukai. 2. Pajak daerah. 3. Tingkat 1, PKB, bea balik nama KB, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air. 3. Tingkat 2, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian C, dan pajak parkir. Cara penagihan pajak menurut Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang KUP tahun 1984. Penagihan pajak pasif menggunakan 1. Surat tagihan pajak atau STP. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 4. Surat keputusan keberatan. 5. Surat keputusan pembetulan. 6. Putusan banding. 7. Putusan peminjaman kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Tata cara penagihan pajak menurut PMK nomor 24 garis miring 2008 dan PMK nomor 85 garis miring 2010. 1. Surat teguran. DPP jatuh tempo lewat 7 hari tidak dilunasi. 2. Surat paksa, yaitu surat teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari, dikeluarkan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan Rp50.000 atau PNBP. 3. Surat sita, yaitu utang pajak masih belum dilunasi dalam 2x24 jam setelah surat paksa. Biaya pelaksanaan sita sebesar Rp100.000 atau PNBP. 4. Lelang. Utang pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita, maka objek sita akan dilelang melalui kantor lelang negara. 1 bulan 7 hari, 21 hari, 2x24 jam, 14 hari, DPP surat teguran, surat paksa, surat sita lelang. Cara penagihan pajak. Pasal 9 Ayat 3 UU KUP 1984. Penagihan pajak aktif menggunakan 1. Surat tagihan pajak. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar. 3. Surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. 4. Surat keputusan keberatan. 5. Surat keputusan pembetulan. 6. Putusan banding. 7. Putusan peninjauan kembali jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil dan WP di daerah tertentu. Daluarsa penagihan pajak. Pasal 22 Ayat 1 UU KUP 1984 tentang hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Hak mendahulu. Pasal 21 UU KUP 1984. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. 2. Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi, bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 3. WP dinyatakan valid, bubar, dan dilikuidasi, bahkan kurator
likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak WP. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen sehingga pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Pengecualian hak mendahulu. Pasal 21 ayat 3 UU KUP 1984. A. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang tersebut. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 20 ayat 2 oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 20 ayat 2 UU KUP 1984. Pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. 2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau kepekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau mememarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk yang lainnya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailiditan. Penundaan penagihan akibat keberatan dan banding, yaitu pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa atau PPSP. Yang pertama, Dasar Hukum UU Nomor 19 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2000. Yang kedua, penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Yang ketiga, surat paksa, yaitu surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berikut pencegahan, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 20 UU PPSP, merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah-wilayah negara RI berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pencegahan terdapat dalam pasal 29 dan 30 UU PPSP. Yang pertama, atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Yang kedua, dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh Menteri atas permintaan pejabat atau pajak pusat atau pajak daerah. Yang ketiga, keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya A. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Yang B. Alasan untuk melakukan pencegahan. C. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Contoh-contoh kasus penagihan pajak. 1. Kantor Pelayanan Pajak Pramata Sukamuli menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00002708-622-09 tanggal 20 November 2019 dengan nilai 350 juta atas nilai SKPKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak pada tanggal 15 Januari 2010 dilakukan upaya hukum
berupa keberatan pada bulan Februari 2009. Terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaian kasus di atas berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang KPU yang di dalam hal ini SK keberatan atau karena WP pengajuan keberatan belum jatuh tempo berdasarkan pasal 26 ayat 7. Tetapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan pasal 14 PMK 24 PMK 03 2008. Dengan kondisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPSP, yakni WP akan melakukan pembaruan badan usaha atas dasar SPPSS tersebut. KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara. Contoh-contoh kasus penagihan pajak. Yang kedua, Jurusita Pajak KPP Maida Sukarbumi sedang melakukan penagihan pajak atas utang pajak PT QBU sebesar 1,5 miliar rupiah. Jurusita pajak memberitahukan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik PT QBU tanpa menanyakan identitasnya terlebih dahulu. Atas pelaksanaan surat paksa tersebut, Jurusita melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang terdapat di Bank Amoy. Wajib pajak yang terdapat di Bank Amoy, wajib pajak melakukan gugatan atas pelaksanaannya surat paksa tersebut kepada pengadilan negara. Penyelesaian kasus di atas tercatat pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KPU, wajib pajak tidak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 BPSP Pengadilan Pajak. Tentang ketentuan pencegahan pajak, pasal 29 dan 30 UU PPSP. Keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dikenakan pencegahan materi kehakiman, pejabat yang memohon pencegahan atas pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung jawab BP atau ahli waris. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Penyanderaan yaitu pada pasal 1 ayat 21 UU PPSP, pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ketentuan penyanderaan pasal 33 Undang-Undang PPSP 1 atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan dilakukan itikat baik dalam melunasi utang pajak. 2. Dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau gubernur kepala daerah tingkat 1. 3. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya A. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan, B. Alasan untuk melakukan pencegahan, C. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat dipenjara paling lama 6 bulan. Sedangkan ketentuan penyanderaan yaitu pada pasal 33 UU PPSP, yaitu surat penyanderaan memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, tempat penyanderaan. Tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak atau sedang mengikuti pemilihan umum. Ketentuan penyanderaan pasal 33 Undang-Undang PPSP. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya A. Identitas penanggung pajak, B. Alasan penyanderaan, C. Izin penyanderaan, D. Lamanya penyanderaan, E. Tempat penyanderaan. Tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum.